Wasalisu utawi sarakan kaping telu alla yagunal waqfu. Alla yakuna iku yen to ora ono al waqfu apa waqaf fi mahzurin iku ing dalem maksiat. Mahzur itu mana asnya sesuatu yang dilarang, gampangnya maksiat. Mahzur. Fi mahzurin iku ing dalam perkara yang dilarang atau dalam maksiat. Bidhoin musyalah. Bidhoin kalawan memakai dok musyalah yang ada titik atasnya. Mahzur. Ai muharramin tegese yang diharamkan, oleh karena itu fala yashihu mongko tidasa al waqf ala imarati kanisatin, atas merenovasi gereja. Tujuannya li ta'abudi untuk ibadah, wa afhama lan memberi pemahaman kalamul musannifi opo ucapannya ki musannif annahu ing satune kelakuan la yustaratu itu tidak disyaratkan, la yustaratu itu tidak disyaratkan fil waqfi ing dalam wakaf zuhuru qasdil qurbah, opo jelasnya tujuan ibadah. Opo jelasnya tujuan ibadah, balintifaul maksiyah, bahkan disyaratkan opo tidak adanya maksiat. Kalau dijelaskan ai bal yustaratu, bahkan disyaratkan opo tidak adanya maksiat. Bal yustaratu, kalau dijelaskan membuang musnad. Ngerti musnadnya? Balawa kan? Musnad ilaih. Bahkan disyaratkan opo tidak adanya maksiat, sawaun itu sama saja. Wujida utawi ditemukan fil waqfi ing dalam wakaf zuhuru qasdil ghurba, opo jelas atau nampak tujuan ibadah. Kalau waqfi seperti mengwakafkan alal fuqara, atas piro-piro orang fakir. Au kal wafi otawa seperti mengwakafkan alal agniya, atas piro-piro orang kaya. Atas piro-piro orang kaya. Yes. Jadi gini, wakaf itu juga disyaratkan dalam hal yang memang bukan maksiat atau bukan yang diharamkan. Kalau di sini dicontohkan, tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan gereja, untuk renovasi gereja, untuk hiburan malam, dan seterusnya. Ya enggak sah. Pahamnya tidak sah. Karena ini nyambung dengan di atas. Namanya itu bukan intifa mubahan maksudan ay syar'an. Memang bermanfaat, tapi oleh syariat tidak dianggap mubah. Oleh syarak, oleh agama. Dari penjelasan ini yang penting bukan maksiat berarti memberi pemahaman dalam wakaf itu dianggap sah. Yang penting, paham ya? Dianggap sah. Tidak harus ada kejelasan itu tujuan ibadah, enggak harus. Walaupun bukan ibadah. Apa contohnya? Gini. Saya mewakafkan tanah ini untuk orang-orang kaya lah. Kalau gini kan jelas. Tanah ini saya wakafkan untuk orang-orang fakir. Jelas. Mereka butuh. Jelas. Itu kurbah. Paham ya? Kurbah. Jelas. Tanah ini saya wakafkan untuk pembangunan masjid. Jelas. Itu namanya qasdul kurbah. Memang ada tujuan ibadah. Tapi kalau gini, tanah waqaftu hadzal buq'ah, lahan ini saya wakafkan alal agniya, atas orang-orang kaya. Ini tidak mengandung kurbah. Tapi sah. Kenapa kok sah? Karena bukan mahzur. Hanya bukan muharram. Jadi yang tidak sah itu kalau memang dalam hal yang mahzur atau muharram. Kalau bukan mahzur, walaupun bukan qasdul kurbah sah. Apa contohnya tadi? Mewakafkan untuk orang-orang kaya. Tanah ini saya wakafkan untuk orang-orang yang ada di perumahan ini.
Padahal yang di perumahan itu adalah orang-orang elit. Jadi pegawai-pegawai semua ya. Saya punya pohon. Pohon. Sah nggak kira-kira? Pohon itu yang harus adalah buahnya. Nah, buah itu kan ketika ini nifak kan tidak bekok. Bahasanya pohon berarti. Kan pohon itu kan macam-macam, bisa untuk berteduh. Nah, pohon ini saya wakafkan kepada orang-orang yang ada di perumahan ini. Pohon itu tidak harus buahnya intifaknya. Paham ya? Untuk berteduh atau untuk apa? Kecuali sudah jelas buah. Nah, itu nggak ada qasdul qurbah. Untuk orang kaya, bedanya untuk orang fakir miskin. Tapi sah, kenapa kok sah? Karena memang bukan fi mahdzur, bukan dalam maksiat. Paham ya? Jadi bahkan yang disyaratkan intifaul maksiyah. Baik sawa'un wujida fil waqfi duhuru qasdil qurbah. Baik di sana mengandung nilai-nilai qasdul qurbah, tujuan ibadah seperti mengwakafkan orang pada orang-orang fakir. Atau tidak seperti untuk terus wa yustaratuh lan den syaratakan. Wa yustaratu lan den syaratakan fil waqfi ing dalam waqaf alla yakuna opo yen to ora ono apa waqaf muaqqatan itu dibatasi atau diberi waktu. Muaqqatan itu dibatasi atau diberi waktu. Kawaqaftu hadza sana. Kawaqaftu seperti mengwakafkan sapa ingsun hada iki harta sanatan ing dalam selama 1 tahun. Wa alla yakuna lan yento ora ono apa waqaf mu'allaqon itu digantungkan atau dihubungkan. Mu'allaqon itu dihubungkan. Contoh kakoli seperti ucapannya wakif atau orang yang mewakafkan. Ida ja'ah nalaikani teko. Ra'sus syahri. Opo akhir bulan. Akhir ra'su. Akhir apa awal? Nantinya saya. Faqad waqaftu, mongko teman-teman mengwakafkan sapa ingsun. Insyaallah ra'sus syahri awal bulan insyaallah. Awal bulan. Faqad waqaftu, mongko teman-teman mengwakafkan sapa ingsun kada iki perkara. Wa huwa utawi waqaf ail waqfu tegesi waqaf. Iya benar. Ra'sus syahri opo awal bulan. Awal bulan ya, bukan akhir. Awal bulan. Wa utawi waqaf ail waqfu tegesi waqaf alama iku atas perkara syaratul waqif. Syarato kang mensyarakan al waqifu sapa wong kang mengwakafkan. Lagi. Wa utawi waqaf ail waqfu tegesi waqaf alama iku atas perkara. Syarato kang mensyarakan al waqifu sapa wong kang mewakafkan fihi ing dalem ma min taqdimin sangking mendahulukan li ba'dil mauquf alai maring sebagian orang yang diwakafkan alaihim opo atas al li ba'dil mauqufi maring sebagian orang yang diwakafkan alaihi opo atas al. Contoh kawaqaftu ala auladil aura. Kawaqaftu seperti mengwakafkan sapa ingsun ala aulad di atas piro-piro anak ingsun al aura yang paling wirai. Al aura yang paling wirai minhum sangking auladi. Au takhirin atau mengakhirkan. Contoh kawaqaftu seperti mengwakafkan sapa ingsun ala auladi atas piro-piro anak ingsun lah faidan qaradu
Fa idang goradu mongko nalaikane mati sapa auladi, maka fa'ala auladihim mongko atas piro-piro anaknya auladi. Aw taswiya atau sama. Contoh, kawakoftu seperti wakoftu mengwakofkan sapa ingsun ala aulad di atas piro-piro anak ingsun bisawiyati kalawan sama. Sama baina zukurihim ing dalam antarane lanangi auladi wa inasim dan perempuannya auladi. Au tafdil atau mengunggulkan libadil auladi maring sebagian piro-piro anak ala ba'din atas sebagian yang lain. Contoh, wakoftu mengwakofkan sapa ingsun ala auladi atas piro-piro anak ingsun lil zakari minhum mislu haldil unsain. Lil zakari iku kedhe wong lanang minhum saking auladi mislu haldil unsain utawi sesama bagiannya dua orang perempuan, utawi sesama bagiannya dua orang perempuan. Wes gini, syartul wakif itu harus diikuti. Bahkan kalau dalam gini bahasanya, syartul wakif utubi'ah. Syaratnya wakif itu harus diikuti. Syartul wakif itu bimanzilati syarti syari'. Sama hanya dengan syaratnya syari'. Jadi yang penting, ini. Tapi dengan catatan malam yukhalif asyar'ah. Dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ketika wakil mensyaratkan harus diikuti. Karena itu seakan-akan syaratnya syarat. Tapi dengan catatan tidak bertentangan dengan agama. Sehingga kalau dalam contoh ini, contoh takdim. Si A ini punya anak banyak. Anaknya ada 10. Yang paling wirai 2. Maka ketika dia menyatakan umpamanya waqaftu hadhil ardu ala auladil awra. Tanah ini saya wakafkan untuk anak-anakku yang paling wirai. Ya harus ditakdim. Yang wirai dulu untuk didahulukan. Atau takhir. Takhir contohnya tanah ini saya wakafkan untuk anakku. Cuman kalau sudah mati maka atas anak-anaknya. Itu takhir. Berarti harus diikuti. Atau taswiyah. Tanah ini saya wakafkan untuk anakku sama semuanya. Entah laki-laki atau perempuan. Harus diikuti. Atau tafdil. Nah, jelas ini. Tanah ini saya wakafkan untuk anak-anakku. Cuman yang laki-laki dapat bagian yang lebih besar. Satu anak laki-laki seperti bagiannya 2 anak perempuan. Dalam masa ini. Sehingga kalau kita mengwakafkan tanah, contohnya, saya mengwakafkan tanah ini untuk masjid. Tapi yang ini jangan. Ini untuk ini umpamanya. Maka harus utubi'ah. Harus diikuti. Harus diikuti. Yang tanah ini untuk ini umpamanya. Itu harus diikuti. Apapun yang disampaikan oleh wakif, kalau itu syarat itu harus diikuti. Saya mewakafkan tanah ini untuk mushola, untuk masjid. Tapi dengan catatan, halaman ini tidak boleh dijadikan sebagai tempat penyembelihan kambing. Ya nggak boleh. Jadi apapun, kalau itu syaratul wakif harus diikuti. Kecuali kalau bertentangan dengan agama. Baru tidak boleh diikuti. Itu banyak. Dan biasanya mesti menjadi beberapa rujukan. Mungkin itu.